Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas topik 6 mengenai kepemimpinan atau leadership. Di dalam sebuah perusahaan pasti ada seseorang yang memimpin atau manajer atau direktur, yakni seseorang yang memimpin di dalam suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Arti kepemimpinan yakni kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi antara lain, yakni menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan, melakukan negosiasi, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi, memberi sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Teori-teori kepemimpinan. Teori sifat, yakni teori ini disebut teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Ada 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan hubungan sosial yang luas, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang terakhir adalah sikap hubungan manusiawi. Teori kelompok ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Teori situasional dan modul kontingensi. Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit. Gaya terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Ada 3 kepemimpinan. Yang pertama itu tipe autokrasi, yang kedua tipe demokrasi, dan yang ketiga tipe laissez-faire. Tipe autokrasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama autokrasi keras, yang kedua autokrasi baik, yang ketiga autokrasi inkompeten. Tipe demokrasi itu juga dibagi menjadi 3, yakni tipe demokrasi tulen atau asli, yang kedua tipe demokrasi palsu, dan yang terakhir tipe laissez-faire. Tipe demokrasi tulen sendiri mempunyai sifat mau mendengarkan masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Tipe demokrasi palsu ialah mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis. Kedemokratisannya tergantung emosi dan banyak beban pikiran yang dihadapi. Sedangkan tipe laissez-faire yakni mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Para pemimpin sukses. Sun Tzu, seorang ahli strategi militer pada masa Raja Helu di negeri Wu, Sun Tzu memiliki catatan teori perang yang ia tulis dalam Bilah-bilah Bumbu. 5 prinsip dasar kepemimpinan: integritas, tujuan harus spesifik, aturan lain yang jelas, pemberdaya orang kunci, ketegasan. Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Pemimpin perusahaan Apple Computer, Next Computer, dan Pixar Animation Studios. Jobs merupakan pemimpin persuasif dan karismatik serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan emosi tinggi. Karya Steve Jobs yakni Apple I, Apple II,
Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad. Joni Darmawan Danuarasmita, pemimpin PT Toyota Astra Motor, CEO terbaik tahun 2009. Joni Darmawan merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati. Pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Dan yang terakhir ialah konsep 3 winning. Konsep pertama, seorang pemimpin harus punya konsep ke depan, mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Yang kedua, konsep membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut. Nah, itulah penjelasan secara singkat mengenai kepemimpinan. Saya harap video ini dapat bermanfaat buat menambah sedikit pengetahuan mengenai manajemen. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.